kedua belah pihak keluarga yang hendak mengantar anak kekasih kami untuk masuk dalam menerima peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Kau menyertai kedua anak kekasih kami, memberikan kesehatan, mampu menerima peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari ini dengan penuh sukacita. Kami keluarga berikan kesehatan, ketekunan dalam mendampingi kedua anak kekasih ini sekaligus menjadi saksi dalam pemberkatan dan peneguhan perkawinan sehingga keluarga hidup dengan penuh sukacita. Tuntunanmu dan penyertaanmu kami harapkan untuk menjadi milik kami semua pada hari ini Tuhan. Jadilah kehendakmu dengan penuh kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami, dan terima doa kami karena kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara Jos Putra Ektiwana dan saudari Nilia SMA yang sudah mengikat janji dalam Tuhan dalam ikatan suami istri. Mari kita bersyukur serta mendoakan mereka agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam suasana sukacita bersama mereka dan keluarga mereka, para pelayan bersama kedua mempelai dan keluarga sambil kita menyanyikan BKJ nomor 100. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah Dia dengan puji-pujian. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka terhadap segala perintahnya. Pada hari ini, saudara kekasih kita, Jos Putra Ektiwana dan saudari kekasih kita, Niti Ria, melewati suatu tonggak kehidupan yang baru yang dimulai dari sejak pertama kalinya saudara berdua saling mengenal, sehingga berencana untuk memasuki keluarga yang baru. Saudara berdua telah sepakat untuk meresmikan ikatan cinta kasih dalam
perkawinan. Kita semua sangat bergembira peristiwa ini dan bersatu hati dalam doa mengiring saudara berdua yang akan mempersembahkan cintanya kepada pasangan hidupnya dan khususnya kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Allah kiranya dan tentu berkenan akan hadir dalam keluarga ini. Nanti kita sudah terbentuk sampai selama-lamanya. Ia tidak marah benar. Untuk saudara-saudara, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dari yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan ini ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Kasih pasti boleh lembut, tidak boleh tanpa. Laki agar seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup sebagai suami istri dalam ikatan kasihmu. Di hadapanmu kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Karena dosa tersebut seringkali kebahagiaan perkawinan menjadi pudar dan hidup rumah tangga menjadi beban. Kiranya Tuhan berkenan meluruskan dan menyucikan hati kami, khususnya hati dan kehidupan kedua mempelai, sehingga dengan kasih dan kebenaran dari Tuhan kita dapat menikmati kebahagiaan sejati dalam hidup berumah tangga. Tapi biarlah dalam kegembiraan ini kami dimungkinkan dikuasai juga demikian seluruh keluarga jemaat terkhusus untuk kedua mempelai keluarga, baik kehidupan perkawinan yang selamat dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mempersiapkan 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Satu Korintus pasal 7 ayat 1 sampai ayat ke-16. Tentang perkawinan.
Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkahnya kalau semua orang seperti aku, tapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, atau selama kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Tetapi jika dia bercerai, dia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri berselingkuh seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah dia menceraikan laki-laki itu, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemara, dan sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah dia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak beriman. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang renungkan kepada Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Menerjemahkan perkawinan. Ini judulnya. Menerjemahkan perkawinan. Tradisi meludahi pengantin perempuan. Tradisi meludahi pernikahan perempuan. Itu tradisi perkawinan di Kenya. Belum pernah dimulai kan? Berarti di Kenya dulu masih menikah. Kalau di Kenya dulu menikah pasti dimulai. Itu tradisi. Tradisi memecahkan piring, gelas, cangkir, itu tradisi di Jerman. Sebelum pengantin masuk di perkawinan itu, orang banyak memecahkan piring, gelas, kalau sesuai itu dikumpul bersama, dibersihkan, baru jalan bersama. Tujuannya apa? Bahwa katanya dari awal kita sudah mulai bersama. Dan
mempersiapkan diri untuk perkawinan. Di Malaysia juga ada tradisi sebelum menikah 3 hari tidak boleh buang air besar, juga air kecil, apalagi buang air besar. Itu tradisi. Jadi kalau yang kita masuk WC tidak negara supaya bisa menikah. Saya tidak bisa menikah di Malaysia karena saya kalau ingin alergi. Saya ngomong saya menikah. Selanjutnya ada juga di India tradisi sebelum seorang menikah itu menikah dulu dengan pohon pisang, perempuan, bukan laki-laki. Dia masuk ke sini. Di kampung saya itu kalau belum ada apa-apa belum menikah dengan pohon pisang saya dulu. Tapi ini tradisi untuk perempuan. Maksudnya adalah agar ketika dia menikah seluruh hal yang buruk sudah tertinggal di pohon pisang. Ya silakan coba kalau mau. Tapi itu tidak dalam tradisi kita, itu untuk orang India. Tapi di sini juga banyak orang yang tinggal di Mamassat, di Mamuju, tapi hidupnya seperti orang India. Dan cahaya-cahaya saja lagunya. Banyak sebenarnya. Ada juga di Wales tradisi sebelum menikah itu seorang pria harus pintar buat sendok dari kayu. Kalau tidak bisa dinyatakan tidak bisa. Belum mau menikah. Kalau di kampung saya dibilang kita harus saudara apa itu kalau sawah kan di kampung gunung-gunung, kalau sawah itu pelatannya jatuh, belum bisa menikah kalau belum bisa kembali ke sebagus itu. Itu di kampung saya. Terus sekarang ini bisa dikatakan I love you. Jadi, tidak bisa dilakukan sekarang. Bagaimana mau menikah ini dan kau belum apa-apa, sudah cocok. Apa yang cocok? Bagaimana aku bisa ketika bapak sudah cocok dengan pasangan? Kami sudah coba, cocok. Iya, banyak begitu. Dan kenapa bisa bilang mau menikah ini berapa? Kami sudah cocok, Pak. Kenapa bisa bilang cocok? Kami sudah coba, cocok. Tidak tahu apa yang dia coba itu. Di Jepang ada tradisi sebelum menikah itu 30 hari perempuan harus menangis. Mampu menangis 30 hari. Tidak akan menikah kalau di Jepang ini. Dan dibantu oleh keluarganya. 30 hari sebelum hari pertama dia sendiri. Lalu kemudian dengan ibunya. Lalu kemudian dengan saudara-saudaranya. Lalu kemudian dengan keluarga pengantin laki-laki. Semakin banyak mata yang dikumpulkan semakin baguslah persiapan perkawinan ini. Kita mau pilih perkawinan yang mana? Silakan menerjemahkan perkawinan ini. Di kampung saya dulu sebelum Kristen tradisinya itu ada rambut, dikasih ketemu dengan rambut di dapur. Kalau sesudah itu dikatakan ketemu rambutnya A dan B, toh artinya sudah bersatu. Ada lagi tradisi yang lebih simpel, saya kira di kampung saya itu lebih simpel. Hanya dikasih satu parang dan ditunjukkan ada satu petak sagu di daerah Bobo, itu akan menjadi kamu. Tapi dikatakan kerja bawah. Sekiranya sudah simpel, sudah sangat ternyata masih ada tradisi yang lebih hebat lagi. Mereka hanya hormat kepada ibu mertua perempuan. Sesudah itu banyak hormat kepada ibu bapak mertua laki-laki. Sesudah itu kedua pengantin saling menghormati. Sesudah itu masuk kamar. Selesai. Jadi itu. Sekarang saya bertanya, apa sih yang kita dengan cerita yang saya sampaikan tadi? Apa sih yang kita pikirkan tentang perkawinan? Silakan diterjemahkan. Pertanyaan pertama, bagaimana guys? Usai warga. Guys, mana yang guys di sini? Apa sih itu perkawinan? Perkawinan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan bersama. Keputusan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak bisa kalau laki-laki yang putuskan. Langsung menikah, perempuan juga harus putuskan.
Orang tua laki-laki yang paling tua yang berkeras sama perkawinan, siapa berani bicara? Apa itu perkawinan? Ada orang tua laki-laki, aku cerita. Dan benar-benar cerita. Aduh, bukan masih muda. Sekarang sudah boleh ditanya, apa itu perkawinan? Ya, laki-laki, orang tua. Tidak ada. Dengar begitu muda. Orang tua yang sudah tidak mampu cerita. Apa kata pena? Apa kata mau terjemahkan perkawinan? Gue perempuan, biasanya perempuan lebih cepat bicara. Ada ibu-ibu perempuan juga, mampu berkata-kata. Saya tidak tahu apa yang mengatakan siap atau sepertinya memang sulit diceritakan. Kalau pun saya tanya ini pasti mereka punya tafsiran bermacam-macam. Pokoknya indah, nikmat, bunga-bunga dan bunga. Itu. Tapi saya yakin betapa sulitnya menerjemahkan perkawinan ini. Jos adalah teologi, maka dia Jos adalah hukum. Maka dia bicara tentang perkawinan secara hukum, tentu dia bicara tentang hukum muslim. Nitria nanti juga akan bicara tentang perkawinan dan pastilah dia berbicara tentang perkawinan dari sudut kasih Kristus. Boleh bercerai? Boleh dalam hukum muslim dengan beberapa aturan perundang-undang. Ada ibu bagaimana? Tidak boleh. Ini saja sudah bisa tidak tidur. Ya kan begitu. Dan masih banyak perbedaan yang akan terus dipersoalkan. Bagaimana kita menerjemahkan perkawinan begitu kita dalam keluarga kita? Kalau Anda katakan perkawinan itu, saya dulu ketika saya pikir seperti dalam India. Di bukit indah berbunga, aku bermanja, aku bersara, tanganmu ku taruh di pinggang. Tidak tahu bagaimana orang itu. Betapa enak dia lalu itu. Makanya saya menikah. Tanganmu ku taruh di pinggang, aku bermanja, aku belangka. Tak lupa. Kau pilih bunga warna apa tuh? Dengan sepatu di kondisi tidak ada. Lalu saya dikatakan itu. Mana ada lagi seperti itu? Saya sudah menikah. Lagu itu hanya dijadikan dan cocok untuk orang-orang yang sedang jatuh cinta. Tapi untuk mereka yang sudah menikah tentu semua berbeda. Dalam kejadian, ini sesuai dengan bumi, cukupkan bintang-bintang di langit. Masih ada yang kurang bintang di langit. Sehingga kita harus memenuhinya. Jumlah bintang masih lebih banyak, jumlah pasir masih lebih banyak. Kan begitu dalam cerita, dalam kejadian. Tapi kan dia sudah bijak dan kenapa menikah? Kalau kamu tidak tahan, karena saya tidak tahan, maka pilihan menikah harus dilakukan. Supaya apa? Supaya jangan rusak anaknya. Laki-laki punya satu istrinya, kita diberi aturan. Bisa cerai? Bisa. Tapi tetap usaha. Bukan tidak bisa cerai kalau kamu lagi. Jangan enak kalau ya, usaha itu mau. Bisa, jangan kamu lagi, jangan kamu tetap harus menikah. Agar kamu diselamatkan. Anugerah dan berkat terbesar dalam sebuah keluarga bukan terbang roti, bukan mobil mewah, bukan kedudukan pangkat dan harta. Tapi anugerah terbesar dalam sebuah keluarga adalah keselamatan. Mulia-mulia, apam, kita musim hukum tua, rusak semua. Universitas terbesar itu keluarga, dan kamu berkewajiban kelak akan menjadi dosen untuk anak-anakmu, untuk orang-orang bicara secara keluar. Di sana sekolah iman, bukan hanya tempat bertemu dari panasnya hujan dan panasnya matahari dan dinginnya hujan, tidak. Tapi keluarga itu adalah tempat sekolah iman. Kalau bapak kamu tidak akan mengajarkan tentang iman, maka dia menjadi keluarga yang tidak akan berberkat. Catatan serius bahwa berkat bersama keluarga adalah keselamatan. Pertahankan keselamatan. Ingat, keluarga itu akan memelihara secara kekal.
Jangan berpikir untuk menjadi suami yang sempurna. Tidak pernah ada suami yang sempurna. Jangan berpikir untuk menjadi istri yang sempurna. Tidak pernah ada istri yang sempurna. Karena jika seseorang sudah sempurna, dia tidak perlu dan tidak membutuhkan orang lain. Jadilah suami yang saleh. Jadilah istri yang saleh. Kata Hamzah tidak perlu. Istri yang cakap. Terjemahkan perkawinan berdasarkan firman Tuhan. Perkawinan adalah tempat untuk hidup, belajar, dan bersukai. Untuk itu, menyanyi bersama bagaimana bencana siap dibantu. Seperti yang telah diumumkan kepada saudara jemaat, apabila Tuhan berkenan, saudara kekasih kita Jos Putra dan Tumanan Sarjana dengan saudari Nitria Sarjana Teologia akan ditentukan dan diberkati perkawinannya pada hari ini di tengah-tengah jemaat. Kedua mempelai dan sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Dengarkan sekarang firman Tuhan yang memberitakan kepada kita bahwa perkawinan itu dikehendaki oleh Allah yang telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, atau menjadikan penemu bagi yang sepadan dengan dia. Kejadian 7 ayat 18. Sabdanya memberitakan bahwa Allah yang telah menjadikan seorang perempuan bagi Adam untuk menjadi istrinya. Dan demikian Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Firman Tuhan menyebut Yesus Kristus adalah mencelahi jemaatnya. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Lalu dengan menghadiri pesta perkawinan di tanah itu, hal itu menunjukkan dia mendekati perkawinan. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa sehingga memungkinkan untuk membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar. Dengan demikian mereka akan berdiri tegak dan kuat di tengah pencobaan hidup di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, dalam menolong Allah memberikan kepada kita suatu tugas yang harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu membentuk keluarga. Jika Tuhan kehendaki, kamu akan menjadi begitu. Saudara dan saudari harus mendidiknya kepada pengalaman yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sungguh dalam kehidupan berumah tangga, saudara dan saudari akan menanggung selip dan mengalami suka duka, tetapi percayalah bahwa dalam Yesus Kristus perjanjian terjadi. Yang saudara dan saudari harus perhatikan ialah bahwa Allah menghendaki kau hidup sesuai dengan firman-Nya dan dengan kesatuan iman mewujudkan kasih dalam rumah tangga dan terhadap sesama manusia. Tujuan perkawinan Kristen untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Yang kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan cinta Allah dan memuliakan Allah. Yang ketiga, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan masyarakat. Agar menjadi kesaksian, maka saya mengundang saudara dan saudari untuk berdiri dan naik ke atas. Saudara, sesuai dengan Tuhan dan jemaatnya, bahwa saudara telah mengambil saudari Nitri. Ya, saya mengaku dan berjanji. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bahwa saudari telah mengambil saudara Jos Putra dan Tumanan
menjadi suami dan akan mengasihi dia dalam suka dan duka, dan akan melayani dia sebagaimana seorang dan berjanji. Ya, saya mengaku dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan khususnya kepada kedua bunda, perhatikan dan ingatlah firman Tuhan ini tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Saya silakan untuk lepas tangan dan berdoa kepada. Kasihlah sepenuh dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan seluruh akal budi-mu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Haruslah engkau menghormati dia dengan sepatutnya, sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga Kristen dimuliakan. Saudari Nitiria, kasihlah suamimu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap akal budi, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, agar saudari menjadi contoh dan teladan yang kiranya Allah sumber berkat memenuhi hidup saudara berdua dengan anugerah berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, ibadat, dan kesucian. Amin. Cincin yang tidak berwujud kesucian yang tidak akan pernah terpakai. Pasangkanlah ini kepada istri. Nitiria, saya mengambil engkau sebagai istriku, dan cincin ini saya berikan sebagai tanda. Saya mengambil engkau menjadi suamiku, dan cincin ini kuberikan sebagai tanda. Saya persilakan pada Jalan kanan, sambil jalan kanan.
beberapa persembahan pujian. Yang pertama persembahan pujian dari PPHM Jemaat Sosial Selatan. Sesudah itu persembahan pujian dari Pastor. Kalau masih ada persembahan pujian yang lain, saya nanti beri waktu. Persembahan pujian dari PPHM. Silakan. Thank you.
tengah seluruh rencana yang direncanakan, baik itu keluar, lebih lagi jemaat hari ini dalam akta khusus seluruh tanggung jawab pelayanan telah kami adalah keluarga yang bersepakat untuk pekerjaan Tuhan, sehingga penting mereka menjalani kehidupan di masa yang akan datang sebagai satu keluarga pelayanan jemaat untuk melihat, membersihkan, menghadiri ibadah dan bukan dalam pendekatan perkawinan ini. Dan kalau mereka hendak kembali ke dalam kehidupan mereka pribadi dan kelas pribadi, baik yang mereka terlebih yang jauh, kawal mereka Tuhan. Biarkan mereka merasakan bahwa penyertaan Tuhan mereka nikmati dalam hidup mereka. Semua orang yang telah mengorbankan banyak hal, baik itu waktu, tenaga pikiran, harta benda, dan berbagai macam pengorbanan lain. Kami berdoa kiranya semua yang dikorbankan itu menjadi hal yang menyenangkan Tuhan, dan kami yakin bahwa jerih dalam mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Para pendeta, penatua, diaken, para pengurus kategorinya yang telah mengatur pelayanan sedemikian rupa, ampuni dosa, ampuni pelanggaran Tuhan. Jika dalam masa seluruh kegiatan ini, baik dalam proses perancangan maupun dalam kegiatannya, baik itu kegiatan secara jasmani, secara rohani, terlebih lagi kegiatan secara jasmani, ada banyak hal yang kami tahu bahwa penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, penuh dengan dosa dan pelanggaran. Ampuni kami Tuhan, supaya dalam pengampunan-Mu kami semua menikmati hari esok yang lebih baik karena Engkau Maha Baik. Kami di seluruh rakyat ini bersama dengan keluarga dan jemaat di dalam nama Tuhan Yesus sebenarnya kami berdoa bersama-sama ini. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti yang juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah kami terjebak, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keberkahan. Percayalah kepada Allah serta camkan benar-benar bahwa Tuhan Allah kita telah
sebuah berdekatan perkawinan kudus. Karena itu ia telah selalu firman Tuhan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mari kami berdiri bersama-sama. Kita akan ini kebaktian. Kita menjadikan sebuah lalu pengharapan.
Kelamu wisanan pa ilalan penahwangku si mamali lako kalemu kelai ko patungku tola dio sadeku si bawa saya lako matua bukasan kotemu isina penahwangku ikori ku pailan buaku ku etesan kotemu duka tinting bulawan ku olah tete kalemu warondangmu kau mai angku bungin maroya antasi tapadi kombong ilaran de kaluar penawangku penawangmu lapasi tamu dewata tapame samoka danta mulai pak sombaan bukasan kotemu isina penawangku si mamali lako kalemu kuetesan kotemu duka tinting bulawan ku olah tete kalemu warondangmu kau mai angku bungin maroya antasi tapadi kombo ilaran de kaluar penawangku penawangmu lapasi tamu dewata tapame samoka danta mulai pak sombaan warondangmu kau mai angku bungin maroya antasi tapadi kombong ilaran de kaluar penawangku penawangmu lapasi tamu dewata tapame samoka danta mulai pak sombaan Mario penawanta sirim pun si kamasei umpama toto kaparendenan raputa lengta umpaka labi kamawelowan umpaka nurun ampe ampena nene dodo nasal
perlombaan, tanpa mesa muka dan